bulan yang lalu ya, kita masih belum bisa seleluasa seperti sekarang ya, ketika kita pandemi. Tentu ini harus kita ingat terus ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah bahwa kita bisa berkumpul bebas seperti ini ya, kita bisa bepergian ke berbagai tempat, tidak harus tes gitu ya, antigen ya dan sebagainya gitu ya. Ini kan nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan salah satu nikmat yang kata Rasulullah SAW sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Beliau sudah mengingatkan pada kita, jadi ini waktu yang sangat berharga, mudah-mudahan kita gunakan untuk seoptimal mungkin ya, meningkatkan kualitas diri kita dengan ibadah pada Allah SWT. Nah, salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadirin rahimakumullah, seperti kajian kita yang sebelumnya tentang pendidikan ya, saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita membahas pendidikan, yang kita maksud bukan persekolahan. Jadi mohon dibedakan antara pendidikan dengan persekolahan. Ya, sekolah itu adanya belakangan. Pendidikan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, maka bukan hanya persekolahan. Jadi kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak, mendidik anak. Sebab bisa jadi ya, kita menyekolahkan anak, justru di sekolah itu anak kita tidak terdidik. Jadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Itu maksudnya adalah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa allimuhum, didiklah anakmu menjadi orang yang adabnya baik ya, beradab atau berakhlakul karimah. Yang kedua, kewajiban kita wa'allimuhum, didiklah anak-anak kita menjadi orang berilmu. Berilmu di situ bukan sembarang ilmu maksudnya ya, karena ada ilmu yang justru haram untuk dicari. Jadi ilmu itu ada yang wajib dicari, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Jadi kalau Rasul perintahkan wajib mencari ilmu, maksudnya ilmu yang wajib dicari ya. Ini jangan salah nanti, soalnya ada orang tua ya, keluarga muda yang dalam satu seminar mengatakan dia tidak mau punya anak, child free ya, karena takut ya untuk tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, ini orang tua ini keliru kalau dia pandangannya begitu ya. Memang anak itu amanah, anak itu bisa dua sisi. Kalau kita didik dengan baik ya, dia akan meringankan kita di akhirat nanti. Kalau anak itu nggak kita didik dengan baik, di akhirat nanti anak bisa menuntut, karena anak punya hak ya, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudi'ahu wa yuhsina adabahu ya. Anak itu punya hak ya, seperti kita sebagai orang tua punya hak. Suami punya hak terhadap istrinya ya, istri punya hak atas suaminya kan. Pemerintah punya hak atas rakyatnya, rakyat punya hak atas pemerintahnya. Jadi hidup ini memang kita sudah diatur peran kita ini oleh Allah. Kita harus berperan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang tua, ya tanggung jawab kita sebagai orang tua, kewajiban kita mendidik anak dengan benar. Hak anak menerima pendidikan dengan benar. Kalau hak ini tidak kita tunaikan ya, berarti nanti anak bisa menuntut kita di akhirat gitu ya. Jadi sebagai orang tua misalnya gini, kita sebagai orang tua punya anak, maka wajib mencari ilmu bagaimana mendidik anak yang benar, supaya tadi nggak salah paham, dikira kewajiban orang tua menyekolahkan anak, padahal bukan. Kewajiban orang tua itu mendidik anak. Artinya apa? Kalau di sekolahnya dia itu anak tidak diajari ilmu yang benar, sehingga dia tidak menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah ya, tidak semakin berakhlak mulia, itu bukan pendidikan yang benar. Berarti orang tua menjerumuskan anaknya,
bukan mendidik anak, ya. Nah, salah satu yang salah lagi yang sekarang kita bahas ini adalah orang tua ya memberikan harapan-harapan duniawi dalam pendidikan anak, menganggap anak itu adalah investasi. Ya, saya keluarkan biaya sekian ya, kamu saya masukkan sekolah unggulan, nanti masuk kampus favorit, saya keluar bisa bekerja, kamu bisa jadi orang yang membanggakan keluarga, bisa jadi pegawai yang honornya banyak, gajinya gede, atau bisa menjadi pejabat pemerintah. Ya. Sampai di situ saja. Nah, itu namanya sekuler. Ya, sampai di situ, titik itu. Dia jaya di dunia. Itu sekuler namanya. Saikulum itu artinya dunia. Ya, jadi kalau kita menyekolahkan anak, tujuannya apa harusnya? Ya tujuannya seperti tujuan pendidikan Nabi. Nabi diutus untuk apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka akhlak yang mulia, apa yang pertama kali harus ditanamkan pada anak? Akhlak kepada Allah. Ya, adab kepada Allah, yaitu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Di lembaga manapun, di rumah kita atau dimanapun, anak harus dididik supaya punya tauhid, punya iman yang benar, ya, supaya dia tidak menyekutukan Allah. Ini tanggung jawab orang tua. Jangan sampai nanti ya, anaknya dikuliahkan, dia ikut kajian-kajian, pengajian yang justru mengajarkan kemusyrikan. Ya, kasihan. Ada satu artikel yang saya tulis, ya, ada satu pesantren yang sangat terkenal. Kasihan karena santrinya terpengaruh oleh paham pimpinannya, ya, sehingga di khutbah-khutbahnya menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Itu tidak benar. Tidak pernah ada ulama ya dari dulu yang berpendapat ya bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Enggak ada. Qala Allah taala fil Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu lafdzan wa ma'nan minallah. Ya, tapi karena tidak sadar, ya, bangga, ya, malah membuat video, ya, menyebarkan pemahaman yang salah. Nah, ini hati-hati juga makanya, ya, misalnya lembaga pendidikan itu menanamkan sekularisme, ya, mungkin tidak sadar, Pak. Dia mungkin belajar Quran, tapi cara pandangnya duniawi. Ya, kamu ngafal Quran supaya nanti kamu bisa dapat hadiah umroh. Kamu ngafal Quran supaya kamu nanti bisa diterima di PTN. Karena ada beberapa kampus yang memudahkan hafalannya orang yang hafal Quran untuk masuk ke PTN itu. Nah, niatnya apa? Niat itu. Ya, cara pandangnya. Menghafal Quran sangat baik. Ya. Tapi jangan salah cara pandang, itu duniawi. Ya, jadi misalnya gini ya, ketika anak saya ngafal Quran juga ya, saya pesenin betul sama istri supaya tolong jaga niat. Karena orang mengkaji Al-Quran, menghafalkan Quran, ya, sehingga dalam hadis Rasulullah SAW nanti orang tuanya diberi mahkota di surga, ya kan? Itu bukan sekedar menghafal. Hadisnya adalah man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, ya, siapa yang membaca. Di situ dulu membaca itu menghafal, karena dulu kan orang nggak pegang mushaf, ya, di masa Nabi dulu orang membaca Al-Quran itu mesti menghafal. Man qara'al Qur'ana, ya, wa amila bima fihi, siapa yang menghafal Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nah, baru orang tuanya dikasih mahkota di surga. Ini ada yang memahami pokoknya anak selesai 30 juz di wisuda dikasih mahkota. Karena saya pernah begitu juga di satu pesantren, anak saya selesai hafalan, saya ngasih sambutan, terus anaknya dikasih mahkota, kan gitu. Hadisnya itu belum selesai. Saya ingatkan, ini belum selesai loh ya. Tahapan memuliakan Al-Quran bukan berhenti di menghafal. Menghafal bagus, tapi jangan menganggap sudah cukup, ya, 30 juz sudah cukup terus dapat masuk surga. Ya, ada kewajiban
yang justru fardu ain. Karena menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak wajib bagi setiap muslim, wajib bagi sebagian orang muslim, ya. Itu namanya fardu kifayah. Nah, yang wajib bagi setiap muslim apa? Imannya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, itu fardu ain. Jadi mohon sekalian, ini jadi kalau kita bilang pendidikan, ya, tidak terbatas pada persekolahan. Sekali lagi, sebab bisa jadi sekolah itu, ya, justru menjauhkan anak dari tujuan-tujuan mencari ilmu, yaitu semakin takwa pada Allah, semakin berakhlak mulia. Kenapa? Karena salah. Pertama, salah materinya, ya. Biasanya nanti kurikulumnya, materinya, ya, justru tidak sesuai dengan ilmu di dalam Islam. Ya, saya sering menyampaikan beberapa contoh, ya, misalnya tentang teori kebutuhan manusia. Ya, masih diajarkan teori yang sifatnya materialistik. Kebutuhan manusia itu primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu terbatas sandang, papan, pangan. Ini kan kebutuhan fisik. Padahal manusia itu jiwa dan raga. Kebutuhan jiwa manusia apa? Berzikir, beribadah, ilmu, itu kebutuhan jiwa. Dan ini primer. Karena kalau jiwa manusia tidak, ya, berzikir pada Allah, pasti tidak tenang jiwanya. Meskipun dia berkuasa, meskipun dia kaya, ya, meskipun dia populer, tapi kalau jiwanya tidak berzikir, nggak mungkin, Pak, hidupnya bahagia. Ya, betapa banyak orang kita lihat kan berita-berita itu di puncak popularitasnya justru nggak bisa tidur. Dia kaya, ya, dia, ya, ada saya terbaca satu berita itu seorang selebriti yang dulu, ya, dia bukan muslim, cerai dari suaminya, minta cerai dia, gitu. Terus dia berpetualang, kebebasan, bebas kemana-mana. Ujungnya dia bilang, saya nggak bahagia, ya kan? Orang dikira dengan melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya, dia bahagia. Enggak, ya kan? Artinya apa? Jiwa kita ini butuh namanya zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita bisa tidur itu alhamdulillah. Banyak orang, ya, yang hartanya melimpah, ya, kekuasaannya besar, popularitasnya di mana-mana, dia dipuja-puja, tapi malah nggak bisa tidur. Ya. Untuk tidur aja pakai obat, bayar. Ya, kita ngaji aja bisa tidur, ya, jadi luar biasa. Jadi itu disyukuri, ya, kalau yang, ya, apalagi kalau khutbah Jumat, nah, biasanya itu saat yang apa namanya? Saya biasanya khotib, ya, tiap Jumat, tapi kadang-kadang kalau saya nggak Jumat itu saya coba nggak tidur, ternyata berat juga, ya, dengerin khotib terus kita nggak tidur, itu kenapa, ya? Itu perlu diteliti, itu dibuat riset, ya. Saya hari Jumat yang lalu, padahal khotibnya Masya Allah berteriak-teriak, khotibnya itu luar biasa semangatnya khotibnya itu. Tapi karena memang saya capek betul gitu, ya, ngantuk juga itu. Tapi saya syukuri kan, ternyata ada orang misalnya yang untuk tidur bayar. Jadi kalau antum bisa tidur itu nikmati, itu syukur itu. Itu artinya nikmat dari Allah, itu luar biasa kan. Nah ini jadi itu gak benar materi begitu, ya kan. Jadi harusnya apa sih kebutuhan manusia itu yang utama apa? Justru berzikir pada Allah kan. Ibadah itu kebutuhan. Sholat itu kan manusia paling jadi sekali gampang lah, ya. Orang itu bahagia itu apa sih? Apa karena makanan? Kalau kita nih dikasih makanan nih, ya kan, makanan paling enak, tiba-tiba kita ditelepon oleh siapalah pejabat tinggi negara, diminta datang sekarang juga. Kira-kira makanannya kita makan dulu nggak? Atau orang yang paling kita cintai, gitu ya, terus manggil kita lebih dekat. Nah, sedangkan kita itu dipanggil oleh yang Maha Kuasa, coba. Kan berarti mendekat pada Allah itu kan kebahagiaan, ya kan. Nah kalau itu kita bener ilmunya gitu, ya, nah itu contoh, ya. Jadi kalau kurikulumnya nggak bener,
maka dia nggak akan sampai pada tujuan, akhirnya terjebak dengan sekularisme tadi ya. Bapak Muhammad Natsir sudah mengingatkan ya, 12 November 1957 beliau pidato di Majelis Konstituante waktu itu. Bangsa kita, kata beliau, cuma punya dua pilihan ya. Pilihannya satu, kita ikut jalan agama atau kita tidak ikut jalan agama. Cuma dua, kan kita hidup cuma dua, kamu mau diatur oleh agama atau tidak, udah itu aja pilihannya ya. Terus bilang begini, ya Allah, saya mau ya Allah ikut aturan engkau, aturan Rasul engkau, tapi suka-suka saya. Nah, yang saya cocok saya ambil, yang saya nggak cocok saya nggak ambil. Kira-kira itu kalau menteri ini ngomong sama presidennya, maaf Bapak Presiden ya, saya cuma, Pak Presiden silahkan perintahkan saya, tapi saya pilih-pilih. Kalau perintah Bapak Presiden cocok dengan saya ambil. Kalau enggak, ya minta maaf, saya nggak bisa ngikutin. Kira-kira menteri kayak begini dipecat nggak Pak? Kira-kira kalau presidennya normal ya. Kalau punya menteri begitu, maaf Bapak Presiden, lah sekarang kalau manusia nih sama Tuhannya ngomong gitu, ya Allah, minta maaf ya Allah, engkau maha kasih, maha kuasa, engkau maha bijaksana, tapi untuk saya nggak mau ikut aturanmu ya. Memang Rasulmu sudah nyontoin tentang pendidikan yang bagus, tapi kan situasi sudah berubah ya, zaman sudah berganti ya. Beliau kan hidup di abad ke-7 Masehi di tengah padang pasir, sekarang udah abad 21. Ya Allah ya, perkenankanlah saya untuk tidak ikut aturan Rasulmu. Ini kira-kira manusia ini kurang ajar. Ini contoh aja ya, bagaimana orang ini cuma dua, kata Pak Natsir, mau ikut jalan agama atau enggak, udah gitu aja. Hidup kita cuma pilihannya cuma dua ya. Kalau mau ikut jalan agama ya ikut, kan gitu ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dulu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Islam baru konsolidasi awal ya, ada sebagian kaum waktu itu ya, yang mereka mau masuk Islam, nawar ya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kami mau masuk Islam tapi tolong kami nggak mau bayar zakat. Umar bin Khattab sempat tergoda Pak, dengan sudahlah untuk awal-awal nggak apa-apa gitu ya, udah daripada dia nggak masuk Islam kan, lebih baik masuk Islam tapi nggak bayar zakat. Umar bin Khattab sempat terfikir, sehingga Abu Bakar As-Siddiq marah, betul marah sekali, tidak mau ambil semuanya atau tidak masuk Islam ya. Kata Umar bin Khattab, akhirnya beliau membenarkan Abu Bakar yang benar ya, Umar salah. Nah itu fairnya, itu Umar salah. Kalau bukan karena ketegasan Abu Bakar As-Siddiq itu ya, maka sudah rusak Islam ini. Jadi dalam hati kita, dalam pikiran kita jangan pernah terfikir untuk bersikap ya kan, pada Allah dan Rasulnya itu pilih-pilih ya, bahwa kita tidak bisa melaksanakan soal lain ya kan. Ya Allah, kami mohon ampun, ada aturan-aturanmu, ada tuntunan Rasulmu yang mohon maaf karena keterpaksaan ya kan, karena segala sesuatu kami belum bisa melaksanakan. Disitulah makna istighfar, makna mohon ampun. Jadi kata Pak Natsir, kita punya dua pilihan, mau pilihannya jalan agama, nah jalan di luar agama Pak Natsir sebut sebagai jalan sekuler. Beliau sebut sekularisme itu ladiniah, faham tanpa agama, faham yang menolak agama. Makna asal sekularisme adalah faham keduniaan, saikulum itu dunia. Jadi kalau kita makanya Islam itu hadir, apa sih yang diubah pada bangsa Arab? Kok bangsa yang sebelumnya nggak dikenal ya, nggak diperhitungkan di peta peradaban dunia waktu itu, dalam waktu hanya 23 tahun ya, bangsa Arab menjadi bangsa terbaik di dunia ya, mampu mengalahkan Romawi, superpower waktu itu. Apa rahasianya waktu itu? Diubah cara pandangnya, world view-nya, Weltanschauung-nya ya, yang sebelumnya mereka ini pahamnya keduniaan Pak.
Makanya kenapa paham keduniaan? Karena mereka dulu yang dipuja orang-orang yang unggul di dunia, disebut dengan masa jahiliyah, jahil. Kenapa mereka? Apakah mereka tidak pintar? Banyak orang pintar di masa jahiliyah. Ada Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Jahal. Meskipun namanya Abu Jahal, bapak bodoh, tapi pintar itu ya. Ada Abu Sufyan, ada Muawiyah. Itu hebat-hebat waktu itu, pintar-pintar. Ali bin Abi Thalib. Kenapa waktu sebelum Islam dibilang jahil? Karena mereka nggak ngerti adab itu, nggak tahu ya mana yang seharusnya manusia itu dimuliakan, mana yang seharusnya tidak dimuliakan. Waktu itu mereka memuliakan para penghibur, ya, selebriti, dulu penyair, juara-juara gulat dulu, apa namanya? Dulu ada pesta untuk berantem itu, sekarang gladiator itu. Di zaman itu juga ada orang-orang jagoan, ya, preman yang anggotanya banyak itu dimuliakan, yang keturunan bangsawan, yang cantik, ya. Nah, Al-Quran turun mengubah, bukan itu yang mulia. Yang mulia itu yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Maka dari mulai waktu itu berubah. Yang dimuliakan di tengah masyarakat adalah orang-orang takwa, orang-orang berilmu, para ulama, ya, di zaman sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, bahkan Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, orang-orang soleh, ya, orang-orang ulama-ulama ini dimuliakan. Kalau mereka hadir di majelis, mereka disebut VIP, ya, very important person. Nah, sekarang kita melihat apa sih yang mulia? Nah, pendidikan dulu, pendidikan Nabi itu mengubah itu. Kenapa kok dimensinya itu disebut mulia? Karena orang cara pandangnya nggak berhenti di sekuler dunia, tapi sampai kepada akhirat. Orang itu kasihan, Pak. Kalau kita ngelihat orang kaya raya, ya, sertifikat tanahnya 100, mobilnya 70, istrinya 4, anaknya 27, misalnya, ya. Itu hisapnya di akhirat berat banget gitu. Kalau dia ingat dimensi akhirat, ya kan, dia kepala keluarga, kemudian apa, bupati, ya, kemudian dia macam-macam kekuasaannya, ya, pegang sekian lembaga. Lu makin banyak jabatannya kan tanggung jawabnya makin besar. Itu aja sebetulnya. Kalau orang ingat akhirat nggak mau. Makanya dulu Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah, beliau imam mazhab yang hebat. Beliau wafat tahun 150 Masehi. Nah, pas Imam Abu Hanifah wafat, lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanifah itu imam satu wafat, imam kedua lahir, ya, Imam Syafi'i. Beliau ditawari jabatan jadi qadhi negara, jadi kepala perbendaharaan negara, karena beliau ulama yang waktu itu sangat disegani kan. Sultan maunya dia jadi pejabat negara. Imam Abu Hanifah nggak mau, karena nggak mau akhirnya apa, dipaksa. Akhirnya Sultan bersumpah kalau Abu Hanifah tidak mau menerima jabatan itu, tangkap dia, masukkan penjara, cambuk dia. Ketika ulama-ulama datang pada Imam Abu Hanifah membujuk beliau supaya mau menerima jabatan itu, Imam Abu Hanifah bersumpah juga untuk tidak menerima jabatan. Ya, kata Imam Abu Hanifah, Sultan lebih mampu membayar kafarat sumpahnya. Ya, Sultan nggak mau mencabut sumpahnya, Imam Abu Hanifah juga nggak mau. Akhirnya beliau ditangkap, dimasukkan penjara, dicambuk, karena nggak mau jadi pejabat. Sekarang cari ulama yang begini, ya, ditawari jadi pejabat nggak mau, dipaksa masuk penjara. Itu susah nyari ulama yang begini. Kenapa begitu? Karena beliau pikirannya akhirat, dimensi akhirat. Nah, Islam itu dari sekalian, ya, luar biasanya agama Islam itu apa? Keunikan ajaran Islam itu, kita ini disuruh menaklukkan dunia. Umat Islam itu disuruh menjadi umat yang kuat. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dhaif, kata Rasulullah. Kita disuruh kaya, kita disuruh punya kuasa, ya, kita disuruh punya popularitas. Ini baik semua. Tapi, ya, jangan dicintai. Nah, itu.
letakkan dunia dalam genggaman tangan kita. Kekayaan ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sekarang ratusan miliar kalau dihitung. Abdurrahman bin Auf ya, kekayaan berapa pengusaha di zaman Rasulullah itu dahsyat sekali. Ya, saya mendengar seorang sejarawan menyebut setiap pekan ya minimal infaknya Khalifah Utsman itu minimal 10 ekor unta setiap pekan. Itu belum di masa perang. Di masa normal 10 ekor unta itu berapa? Ya, kalau unta sekarang berapa harganya? Ada 20 juta. Ya, 20 kali 10 minimal sepekannya 200 juta. Ya. Tapi mereka sahabat Nabi ini orang-orang kaya itu ikut perang juga. Nah itu dulu hebatnya di situ zaman Rasulullah itu ya, orang yang alim, ulama itu ya ikut jihad, pengusaha-pengusaha kaya ikut jihad juga, bukan hanya nyumbang. Intelektualnya pun bukan hanya nulis, terjun ke medan perang. Ya, itu dulu pendidikan Nabi itu hebatnya di situ. Nah, rahimakumullah ya, tadi kita nanti sampai Isya aja. Nah, sekularisme ini bahayanya gitu. Gimana cara mengatasinya? Ya, tentu dengan pendidikan yang menanamkan kesadaran akan kecilnya dunia ini. Ya, kalau di pondok pesantren itu sekarang kami mengajar anak-anak ya, kitab Qurindam 12, karangan Raja Ali Haji. Itu dari 12 pasal. Pasal pertama ya, itu bunyinya barang siapa tiada memegang agama maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Siapa yang nggak mau memegang agama ya, nggak mau diatur oleh agama, nggak usah sebut namanya lah sebagai manusia gitu ya. Jadi dia tidak layak sebagai manusia. Kalau orang nggak mau diatur oleh Tuhannya, apa layak dia jadi manusia, kan gitu gampangannya itu. Nggak usah sebut namanya, nggak ada nilainya sebagai manusia. Barang siapa mengenal yang 4, taulah ia, maka ia itulah orang yang ma'rifat ya. Jadi siapa yang mengenal yang 4, dia orang yang ma'rifat. Nah ini ma'rifat, 4 hal yang harus kita tanamkan. Apa? 1, barang siapa mengenal Allah maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita ngajari anak kita, pertama itu ma'rifatullah, kenali siapa Tuhan kita itu ya. Allah itu siapa, karena harus kenal ya. Karena barang siapa mengenal Allah maka dia tidak akan mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Ini luar biasa. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenalkan pada 2 ayatnya, ayat Allah, yaitu ayat qauliyah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, dan yang kedua ayat-ayat kauniyah. Jadi anak harus diajar tentang sains ya, tentang alam semesta ini. Wa fi anfusikum, dalam dirimu ya. Anak harus kita ajar bagaimana sistem peredaran darah kita, paru-paru kita, jantung kita, otak kita. Karena kalau anak kita ajari tentang tubuhnya sendiri ya, bahkan kalimat berikutnya di Qurindam 12 itu, barang siapa mengenal diri sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahari ya. Siapa yang kenal dirinya, kenali diri kita ini ya, fisiknya. Imam Syafi'i sampai mengatakan al ilmu ilmani, ilmu ada 2 kata Imam Syafi'i ya, al ilmul fiqh lil adyan wal ilmu tib lil abadan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dibagi 2. 1 ilmu fiqh, nah fiqh dulu termasuk ulumuddin, termasuk usuluddin, ilmu akidah, ilmu syariah, akhlak, itu ilmu fiqh dulu disebut fiqh ya. Maka kitabnya Imam Abu Hanifah judulnya Fiqhul Akbar. Jadi dulu kata fikih itu mencakup akidah juga ya, belakangan kata fikih menyempit maknanya menjadi hukum ya, hukum Islam yang diambil dalil-dalil yang terperinci, itu ilmu fikih. Yang kedua al ilmu tib ya, ilmu pengobatan, lil abdan, untuk kesehatan badan kita. Jadi dulu ulama-ulama kita ini ahli pengobatan
Ya, dulu ilmu pengobatan bukan hanya untuk dokter, karena itu untuk menjaga kesehatan diri kita pun harus. Ya, kita harus tahu mana makanan yang baik, makanan-makanan yang merusak, ya. Mana cara menjaga kesehatan yang baik. Ya seperti Rasulullah SAW itu kan hidup beliau memang hidup yang sehat. Ya, itu jadi dua ilmu ini kata Imam Syafi'i ya, yang harus kita berikan pada anak-anak itu. Ya, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ya, ilmu syariah, ya, tentang ibadah dan akhlakul karimah itu masuk ya. Nah, jadi tadi kenali Tuhanmu, kenali dirimu, ya, dari mana kita berasal. Jangan sampai begini, kasihan ya, anak ada sudah mahasiswa ya, itu masih bingung untuk apa dia hidup, nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa, ya, karena masih didominasi ya, hidup itu, pendidikan itu diarahkan sebatas ya, sekali lagi sebatas hanya bagaimana dia bisa cari makan. Ini bisa cari makan penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu ya. Jadi kalau anak kita ajari profesional, punya skill, itu harus, apalagi laki-laki, karena kewajiban dia nanti mencari nafkah ya. Laki-laki kalau sudah akil balik sebetulnya dia sudah harus mandiri kan ya, karena orang tuanya sudah selesai kewajiban untuk mendidiknya. Nah, tapi ada yang lebih penting ya, bukan hanya dia bisa hidup. Jadi pendidikan anak kita ya, bukan hanya sekali lagi ya, mengajarkan, mendidik supaya anak kita bisa hidup, tapi juga yang lebih penting ya, bagaimana anak kita memahami hidup ya, untuk apa dia hidup ya, setelah mati dia kemana, dari mana dia asalnya, sejarah dirinya itu harus tahu. Maka kenapa di Al-Quran itu diulang-ulang kisah Adam dan Iblis itu. Dia harus tahu siapa teman hidupnya, siapa lawannya ya, itu tentang hidup ya, tapi siapa dirinya. Yang ketiga, di Quran 12 itu, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Ya, kita akan merasakan Pak, yang sudah umur-umur kita ini 50, 60 atau lebih ini merasakan singkat sekali rasanya hidup itu, nggak terasa ya. Saya seperti baru kemarin ya, saya baru kalau buka-buka foto, dikirimi foto waktu kuliah dulu, ya Allah, kayaknya baru kemarin, cepat sekali kita ya. Kan rugi kalau kita itu hidup, tujuan kita ini dunia, karena dunia ini ya pasti akan kita tinggalkan ya. Kita udah ngumpulin rumah ya, saya begitu juga, udah rumah ini, kadang-kadang rumah kita punya rumah 2 atau 3 saja udah nggak sempet, nginjek aja nggak sempet, itu masih kita hidup, nginjek aja nggak sempet ya. Kadang-kadang gini kan, kita pingin anak-anak kita ini ngumpul. Ada, saya tahu teman saya gitu ya, dia buatkan rumahnya gede, anaknya disiapin ini bikinin rumah di sekitar supaya tujuannya ngumpul. Ternyata begitu anaknya udah nikah, udah kerja, nggak ada yang ngumpul di situ. Akhirnya rumah yang sudah dia buat ini kosong. Ya itu kadang-kadang keinginan kita juga begitu. Ya, saya sekarang baru mulai ini, karena baru 7 anak, 1 baru lepas. Kerasa nih istri, ini mulai nih kita nih, kayak teman-teman kita yang lain nih, nanti 1 nih anak kita udah keluar, ya keluar rumah, lama-lama ya rumah gede, sepi. Ya, jadi ini barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang terperdaya. Dulu saya berpikir Pak, setelah saya lulus doktor, saya akan begini, pekerjaan insya Allah sudah lega. Begitu selesai doktor, pekerjaan bukan tambah ringan, tambah banyak lagi kan gitu. Ya, kadang-kadang ya itulah dunia ya, yang kita sangka itu membawa bahagia, ternyata begitu sudah kita raih dunia itu, kita capai ya, bukan bahagia yang kita rasakan, masalah baru bermunculan ya. Sampai kadang-kadang saya kalau ditanya, Ustaz, alhamdulillah pesantren kami itu nggak ada masalah dengan uang. Kenapa? Karena kami nggak punya uang. Kan kami punya masalah dengan uang kalau ada uang. Kan kita Pak punya masalah dengan istri kalau ada istri, ya kan? Kalau kita nggak punya istri, nggak ada masalah dengan istri, masalahnya kita nggak punya, kan gitu.
Artinya kita nggak ada masalah dengan uang karena kita nggak punya uang. Kalau kita banyak uang, ya ada masalah dengan uang kita banyak. Kita nggak ada masalah dengan teman, ya kan? Kalau nggak punya teman, kalau kita punya teman pasti ada masalah. Ya, jadi inilah hidup dunia ini kan, kita mataul ghurur, dia itu kebahagiaan yang menipu. Ya, makanya hati-hati kita dunia genggam. Ya, kalau orang Jawa bilang itu zuhud itu artinya atine ora kumantil donyo. Itu kalau dulu kami di waktu SD ya ngaji kitab, saya di SMP karena SMA saya di pondok, kalau maknai zuhud gitu ya, apa zuhud itu? Zuhud bukan berarti nggak punya dunia. Atine ora kumantil donyo, hati kita ini Pak tidak bergantung dunia. Letakkan dunia itu di genggaman tangan kita. Ya, udah. Kalau Rasulullah SAW misalnya, memang ini Rasulullah itu beliau sholat nih, niat mau sedekah, lupa beliau, ya kan? Beliau tinggalkan zikir, pulang ke rumah ambil tuh, didulukan dulu, karena khawatir nanti, ya kan gitu. Ada surat Al-Munafikun itu kan, ayat 9-10, orang-orang yang nyesel, ya, ketika malaikat maut sudah datang. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini bahayanya Pak, sekularisme ini melupakan kita pada akhirat, melupakan pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, terpaku berhenti di dunia, itu yang bahaya. Akhirnya nanti kita nyesel di akhirat, harta kita tumpuk-tumpuk, ya kan, segala macam, tiba-tiba mati, nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mengapa tidak engkau beri aku waktu sedikit saja, fa as-saddaqa, aku akan sedekah, wa aku minas sholihin, ya, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah nggak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang ketika sudah tiba saatnya. Nah, itu diingatkan oleh Allah di surat Al-Munafikun ayat 9-10 itu ya. Jadi kita kalau maksudnya gini Pak, kalau mau berbuat baik jangan tunda gitu ya. Udah, mumpung ini Rasulullah segitu, sampai sholat langsung boleh ambil dengan, karena takut nanti sudah nggak sempat. Sama lah, saya juga begitu, ada ya punya utang nih, tar dulu kan gitu kan, mumpung ada nih transfer aja langsung set gitu. Udah, siapa tahu ini saat-saat terakhir, kita nggak tahu ya, ini orang ajal kita nggak tahu. Nah, itu bahaya sekularisme, itu melupakan kita pada tujuan. Nah, yang keempat, Raja Ali Haji bilang, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot, ya. Jadi siapa yang kenal betul akhirat, ya, maka taulah ia dunia ini remeh, dunia ini memperdaya, dunia ini mudorot. Tapi sekali lagi ya, kita bukan umat yang disuruh meninggalkan dunia, karena kita ini khalifatullah fil ard. Kita ini diamanai untuk memakmurkan bumi, untuk memimpin bumi ini. Ya, karena memang umat Islam tugasnya itu. Ya, anak-anak kita didik ya, jangan hanya bagaimana kamu bisa cari makan. Ya, begitu didiknya. Gimana kamu bisa memimpin dunia? Ya, gimana kamu bisa menjadi orang yang terbaik? Gimana kamu harus ya menjadi teladan bagi masyarakat. Saya tanya seorang profesor, seorang pastor, karena disertasi saya tentang Katolik. Saya datang ke beliau, Romo, bagaimana misi Romo ini? Saya belajar misi, saya nulis disertasi tentang dokumen misi. Ya, itu beliau ngasih saya buku, judulnya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Saya tanya, gimana Romo menjalankan misinya? Itu terbuka Pak, bukan beliau katakan apa, saya masih ingat tuh, kami ingin ya orang Katolik menjadi teladan bagi masyarakat. Itu Pak, keren. Sekarang anak-anak kita didik jadi apa, ya kan? Kamu jadi contoh, kamu jadi pemimpin, kamu harus jadi teladan. Nah, itulah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Saya sering menyatakan pada anak-anak saya juga, jangan didik anak-anak kita menjadi orang berpikir simpel. Gimana kamu sekolah, kamu pinter, kamu nanti ini, kamu bisa cari makan. Itu oke, itu sarana. Tapi apa goalnya, tujuannya apa? Akhirat. Ya, kamu nanti bisa mendoakan orang tua,
Tadi saya sebelum kesini ngarahkan santri-santri baru datang ke pesantren, saya ingatkan para wali santri tadi yang hadir, Pak, anak-anak kita ini ladang amal kita loh, sampai kiamat kita akan dapat aliran pahala dari anak kita kalau anak kita didik dengan betul. Mereka nanti akan menjadi dai, mereka jadi guru, ya, mereka mengajarkan hal-hal yang baik, dan selama mereka berguna bagi sesamanya, pahalanya mengalir kepada kita juga. Meskipun kita sudah meninggal, sampai kiamat pahala itu ngalir terus ke kita. Nah, itu pentingnya sebenarnya. Jadi ini visi akhirat ini harus kita tanamkan betul, jangan sampai berhenti dunia, visi sekularisme tadi ya. Nah, ini saya kira ini mudah diungkapkan, tapi tantangannya sangat berat sekali lagi ya di zaman sekarang ini, dan kita terus menerus, saya juga begitu ya, terus menerus mengingatkan ya, kita harus unggul di dunia ya. Kalau di Mars pesantren saya itu saya tulis, kejar akhirat, taklukkan dunia. Nah, itu kepada para santri, kejar akhirat, taklukkan dunia ya. Dunia ini harus, bukan kamu lari dari dunia ya, kamu harus unggul di dunia, kamu harus kuat, kamu harus menang, kamu harus memimpin ya, tapi bukan untuk dicintai, karena kamu sudah disiapkan oleh Allah pahala, kemenangan, kebahagiaan yang abadi di kampung akhirat itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.